Assalamualaikum. Hai teman-teman. Bersama Ustadz Zawir di sini dan kita akan membahas tema 9, subtema 2 dan pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini, mata pelajaran yang akan kita bahas adalah tentang IPA dan IPS. IPA tentang sumber daya alam dan IPS tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, kita bahas tentang IPA dulu ya teman-teman, tentang sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan kelestariannya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun sudah digunakan. Sumber daya alam jenis ini tidak akan habis jika dikelola dengan baik. Contohnya seperti hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah digunakan. Dan jumlah sumber daya alam jenis ini sangat terbatas. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan berbagai bahan tambang. Adapun contoh yang lain mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam hasil tambang. Sumber daya alam hayati terdiri atas sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati. Sumber daya alam hewani artinya sumber daya alam dari hewan, sedangkan sumber daya alam nabati artinya sumber daya alam dari tumbuh-tumbuhan. Persebaran sumber daya alam hewani di Indonesia sangat beragam. Sumber daya alam hewani tersebar di darat dan di laut atau di perairan. Di setiap daratan dan lautan di Indonesia pasti terdapat sumber daya alam hewani. Sumber daya alam nabati adalah segala jenis tumbuh-tumbuhan. Hampir di seluruh Indonesia terdapat perkebunan dan ladang untuk pertanian. Selain itu juga di Indonesia terdapat hutan yang luas. Nah, selanjutnya adalah persebaran hasil tambang di Indonesia. Negara kita sangat terkenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Ya, walaupun kita tidak dapat menikmatinya secara merata. Adapun persebaran hasil tambang di Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, dalam pembahasan ini tidak semua daerah yang dapat disebutkan tentang hasil tambangnya ya teman-teman, namun hanya sebagian saja. Yang pertama adalah minyak bumi. Terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang kedua adalah batu bara. Terdapat di daerah Sumatera Barat, Palembang, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Yang ketiga adalah tanah liat. Hampir ada di setiap daerah. Yang keempat adalah kaulin. Terdapat di sekitaran pegunungan Sumatera. Yang kelima, gamping atau batu kapur. Terdapat di Pegunungan Seribu di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Pegunungan Kendeng di Situbondo, Jawa Timur.
Yang keenam, pasir besi terdapat di daerah Cilacap, Jawa Tengah. 7. Pasir kuarsa terdapat di Banda Aceh, Bangka, Belitung, dan Bengkulu. 8. Marmer atau batuan pualam terdapat di Trenggalek, Jawa Timur, dan Klaten, Jawa Tengah. 9. Timah terdapat di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep. 10. Bauksit terdapat di Pulau Bintau di Riau. 11. Nikel terdapat di sekitaran Danau Matana, Danau Towuti, dan Kolaka, Sulawesi Selatan. 12. Tembaga terdapat di Wonogiri, Jawa Tengah, Muara Sipeng, Sulawesi, dan Tembagapura, Papua. 13. Emas dan perak terdapat di Papua, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Bengkulu, Riau, dan Nangro Aceh Darussalam. 14. Belerang terdapat di kawasan Gunung Telaga Bodas, Garut, Jawa Barat, dan di kawah-kawah Gunung Merapi lainnya seperti di Dieng di Jawa Tengah. 15. Mangan terdapat di Yogyakarta, Pulau Doi, Halmahera, dan Karangnunggal di Jawa Barat. 16. Fosfat terdapat di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pelajari dengan pelan-pelan ya. Cukup sekian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.